Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Presbiter yang bertugas saat ini mengucapkan selamat beribadah di minggu pertama Prapaskah. Mohon perhatian jemaat untuk beberapa hal sebagai berikut. 1. Ibadah ini akan dipandu melalui streaming YouTube GPIB Gloria Bekasi. 2. Persembahan ibadah minggu dapat ditransfer ke rekening gereja GPIB Gloria yang tertera di layar ini. Kiranya ibadah ini berkenan di hadirat Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Pendeta Yeremias Amos Lombok. Beberapa hari lagi kita akan memasuki masa raya Paskah untuk mengingat pengorbanan Kristus di kayu salib melalui perjamuan kudus, serta merayakan kemenangan Tuhan Yesus mengalahkan maut dalam ibadah Paskah. Kondisi negara bahkan dunia yang mencemaskan karena wabah pandemi virus COVID-19 menyebabkan kita tidak dapat bersekutu bersama di gereja. Namun, Dia selalu punya cara dalam kesetiaannya untuk memelihara dan menguatkan umat-Nya. Allah Bapa yang penuh kasih menembus ruang dan waktu untuk melawat kita. Dengan hikmat yang diberikan kepada umat-Nya, kita tetap dapat beribadah di rumah masing-masing, sehingga dekapan kasih-Nya yang penuh kuasa tetap melingkupi, melindungi, dan menaungi kita. Percayalah, kondisi saat ini adalah bagian kehidupan yang harus kita lalui untuk membentuk kita menjadi umat yang lebih tangguh dan lebih baik. Dan ingatlah, Allah pasti punya cara untuk memulihkan dunia ini, seperti Dia memulihkan hubungan kita dengannya melalui Tuhan Yesus yang memberi kemenangan dan keselamatan dalam kehidupan kita. Jemaat, mari berdiri dengan iman yang teguh. Mari menyambut dan menghadap hadirat Allah yang melawat kita dengan kasih-Nya yang begitu besar.
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di minggu pertama Prapaskah ini, nats pembimbing terambil dalam kitab Efesus pasal 4 ayat 32 yang mengatakan, "Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu." Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Ya Allah, Maha Pengasih, ketika kami tersakiti yang membuat kepahitan dalam hati kami, emosi dan kegeraman melanda pikiran dan perasaan yang membuat kami marah, sehingga pertikaian pun tak terelakkan. Keegoisan membuat kami tidak bisa mengampuni. Padahal hidup dan perbuatan, bahkan perkataan kami pun kadang menyakiti sesama kami. Dalam keheningan kami mengaku kepadamu. Ya Allah Maha Pengasih, bila perbuatan kami tidak membangun, membicarakan orang lain tanpa bukti, pikiran dan hati dipenuhi kecurigaan, sehingga kami takut untuk membuka hati dan diri kami
untuk menolong sesama kami yang bergumul dalam kesusahan. Kami hidup hanya untuk diri sendiri, tidak peduli, bahkan demi kepuasan duniawi, kami cenderung melupakan Engkau, Allah yang selalu setia mengasihi. Saat ini kami bertelut memohon pengampunan-Mu. Ya Allah Maha Pengasih, saat ini kami dilanda bencana wabah penyakit yang telah menelan banyak korban. Bahkan kondisi perekonomian pun mulai lumpuh. Saat ini kami baru menyadari betapa pentingnya merawat tubuh kami, betapa pentingnya ibadah dan persekutuan yang saling menguatkan. Betapa pentingnya untuk belajar dengan sungguh-sungguh di sekolah atau di kampus. Betapa pentingnya kesungguhan bekerja untuk kehidupan dan betapa pentingnya menyadari bahwa kami tidak mampu tanpa topangan dan jamahan kasih-Mu. Maka ampunilah kami manusia lemah ini. Kami bertelut dan berserah kepadamu ya Allah. Pulihkanlah dunia ini. Kasihilah kami umat yang berdosa ini. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti yang tertulis di dalam kitab Injil Matius pasal 6 ayat 14 dan 15 yang menyatakan, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Berdasarkan firman Tuhan itu, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin.
Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengar perintah hidup baru seperti yang tertulis dalam kitab Injil Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai 17. Kita akan baca silih ganti yang mengatakan, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu Kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang Kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah Kudengar dari Bapa. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi Akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang yang akan yang lain. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Engkau sungguh baik.
Jemaat Tuhan, marilah kita berdoa untuk memohon bimbingan Roh Kudus di dalam membaca firman Tuhan. Kita berdoa. Bukalah hati dan pikiran kami, Tuhan Yesus, sumber hikmat dan pengertian. Melalui firman-Mu yang akan kami baca, biarlah Roh-Mu yang kudus membimbing kami, agar firman-Mu dapat kami mengerti, bukan hanya mendengar, tetapi melakukannya, menjadi bagian hidup beriman kami, agar nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan Alkitab pada hari ini dari kitab Lukas pasal 6 ayat 37 dan 38 yang menyatakan, "Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan curahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu." Hendaklah firman-Nya diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di minggu Prapaskah pertama ini, yang memang GPIB memakai istilah Prapaskah, bukan sengsara, walaupun saat ini kita bangsa Indonesia juga sedang mengalami pergumulan. Tidak sedikit banyak yang sengsara oleh karena epidemik virus COVID-19 yang masih menjadi hal yang menakutkan bagi setiap orang. Sehingga memang di sini kita melihat bagaimana sebagai orang percaya kita memahami peristiwa ini. Apakah dengan hal ini kasih kita sebagai ajaran yang utama di dalam kekristenan itu menjadi hilang atau menjadi berkurang? Saudara-saudara, kalau kita membaca di dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-24 ayat 12 mengatakan, "Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin." Ini adalah khotbah akhir zaman di dalam kitab Injil Matius pasal 24.
yang mana sudah dinyatakan bahwa kasih kepada Allah akan semakin dingin, dan juga kasih kepada sesama manusia. Oleh karena itulah saudara-saudara, kita sebagai orang yang sudah menerima kasih Kristus, apabila dengan peristiwa ini lalu kita saling menyalahkan satu sama lain, kita saling mencurigai, kita saling membenarkan diri kita sendiri. Dan banyak orang-orang yang sudah terjangkit dengan virus corona ini. Tidak sedikit juga orang yang memahami bahwa semua yang terjadi ini adalah karena kesalahan kita. Dan tidak juga yang orang pahami bahwa hal ini terjadi untuk memperingatkan kita sebagai umat Tuhan. Saudara-saudara, pembacaan kita hari ini dalam kitab Injil Lukas pasal 6 ayat yang ke-37 dan 38 mengajarkan kita supaya kita tidak saling menghakimi. Kita tidak saling menyalahkan satu sama lain, tetapi kita terpanggil dikatakan untuk saling mengampuni. Kita saling menguatkan, kita saling mendoakan di tengah-tengah situasi kita yang penuh dengan kekhawatiran, ketakutan, dan kecemasan karena wabah virus corona ini. Saudara-saudara, sampai saat ini memang kalau kita baca di media-media sosial, internet, Facebook, ya, WhatsApp grup, masih banyak sering terjadi saling menghakimi di antara anak-anak Tuhan. Kita begitu mudahnya melihat dosa, kelemahan, dan kekurangan orang lain. Ketika ada saudara seiman yang jatuh dalam dosa, kita langsung mencemooh dan sesegera mungkin menyebarkan kabar hangat ini ke orang lain. Kita merasa bangga kalau orang merespon apa yang kita sampaikan. Kita tersenyum karena kita merasa benar. Ketika ada saudara yang mengalami pergumulan berat dan sakit tak kunjung sembuh, kita langsung berkata, "Wah, dia terlalu banyak dosanya. Makanya Tuhan menimpakan masalah berat kepadanya." Ada peribahasa yang mengatakan bahwa tak ada gading yang tak retak. Setiap orang tidak pernah luput dari kesalahan. Tak ada manusia yang dikatakan sempurna. Bahkan hamba Tuhan, pelayan-pelayan gereja pun tidak luput dari kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu, kalau kita baca di dalam kitab Roma 14 ayat 13 dikatakan, "Janganlah kita saling menghakimi lagi, tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung." Di dalam Alkitab, saudara-saudara, banyak sekali ayat yang mengingatkan kita untuk tidak menghakimi orang lain.
Hal ini menunjukkan bahwa menghakimi orang lain adalah suatu dosa di hadapan Tuhan. Dalam arti kita menghakimi dengan semena-mena. Tidak sedikit kita saksikan di berita-berita orang yang mencuri motor lalu tertangkap. Dia dihakimi dengan begitu sadis. Dia dipukul dengan berbagai benda-benda keras, ya, kayu, besi, bahkan ditendang, dan juga ada yang dibakar sampai mati. Nah, inilah saudara-saudara penghakiman yang tanpa disadari sering terjadi. Seakan-akan kita yang merasa lebih baik, lebih benar dari mereka. Ada yang mengatakan kalau kita menunjuk kesalahan orang lain dengan jari telunjuk, maka keempat jari kita lain menunjuk diri kita sendiri. Oleh karena itu, seperti Yesus katakan dalam pembacaan kita saat ini, dia berkata, "Mengapa engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui?" Dalam ayat 41 Matius pasal Injil Lukas pasal 6 ini. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, jika saat ini kita masih merasa sebagai orang yang paling benar dan menempatkan orang lain untuk selalu menjadi terdakwa atau yang kita hakimi, segeralah bertobat sebelum semuanya terlambat. Sebab dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukur kepadamu. Demikian di dalam ayat 38 pembacaan kita. Nah, saudara-saudara, Tuhan sudah mengasihi kita. Dia sudah mati untuk dosa-dosa kita. Dia mengampuni. Dia tidak memperhitungkan kesalahan kita. Dia mau membuka tangan kasih. Dia mau meraih kita, mengangkat kita. Dan dia yang menebus kita. Sehingga penderitaan yang dialami bukan karena dosa. Bukan karena dia lebih hebat, lebih kuat, lebih mampu untuk menanggung penderitaan, tetapi karena dia mau mengganti hukuman yang harus kita terima. Dia rela menderita, dihina, dicaci maki, dihujat, bahkan sampai disalibkan. Inilah pengorbanan Tuhan Yesus bagi kita. Oleh karena itu, marilah kita membuka diri kita. Kita menyatakan kasih Allah di tengah-tengah situasi ini. Kita tetap percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Marilah kita persembahkan hidup ini untuk kemuliaan namanya lewat segala karunia berkat yang Tuhan anugerahkan. Amin.
Jemaat Tuhan, silakan berdiri untuk bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata, Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah, yang menderita di bawah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari orang, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan, mari kita satu hati di dalam permohonan doa syafaat. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah Allah yang penuh kasih. Kasih-Mu begitu besar. Engkau telah mengorbankan diri-Mu untuk menderita, dianiaya, menanggung segala hukuman dosa-dosa kami. Engkau mati di kayu salib. Tapi itu bukan berarti Engkau kalah. Engkau mengalami kesia-siaan. Tetapi Engkau telah menang atas segala kuasa dosa. Engkau telah memberikan satu kepastian kehidupan yang kekal, pengharapan yang sejati.
Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah kasih-Mu yang begitu besar selalu dapat kami lakukan, dapat kami nyatakan dalam setiap karya hidup kami, untuk kami saling menguatkan, mendoakan, meneguhkan, bukan sebaliknya saling menyalahkan, saling menghakimi, saling menjatuhkan satu sama lain. Biarlah Tuhan, Engkau mengajarkan kami untuk saling mengampuni, untuk kami saling memeriksa, mengoreksi diri kami masing-masing, agar kami saling membangun, saling menopang. Terlebih saat ini Tuhan, kami diperhadapkan dengan satu masalah yang tidak mudah untuk kami hadapi, baik secara pribadi, keluarga, gereja, dan bangsa-bangsa di dunia yang saat ini dilanda dengan mewabahnya pandemi virus corona. Tidak sedikit mereka yang telah kehilangan nyawa. Tidak sedikit mereka juga yang sudah terjangkit. Oleh karena itu Tuhan, biarlah Tuhan memampukan bangsa kami, pemerintah kami, presiden dan wakil presiden, para menteri dan seluruh aparatur negara, keamanan Polri, TNI, dalam menyikapi, dalam memberi pengamanan dan menjalankan tugas-tugas mereka. Tuhan memberi kemampuan sehingga mereka dapat mengatasi menyebarnya wabah virus corona ini. Tolonglah ya Tuhan, kuatkan mereka dan juga kami gereja-gereja-Mu di dunia ini. Bahkan kami yang ada di Indonesia, Tuhan persatukan, untuk kami tetap berdoa memohon pertolongan Tuhan Yesus sendiri, yang sanggup meleputkan kami, melepaskan kami dari segala kesusahan, dari segala sakit penyakit, dan dari segala hal-hal yang membuat kami merasa takut dan khawatir. Karena Tuhanlah pengharapan kami yang sejati. Kami mau berdoa ya Tuhan untuk kami jemaat GPB Gloria di Bekasi ini. Tuhan berkati pelayanan kami. Sekalipun saat ini kami tidak dapat melakukan kegiatan pertemuan-pertemuan, baik ibadah-ibadah maupun rapat-rapat dan kegiatan-kegiatan lain di gereja-Mu ini. Oleh karena virus corona yang sedang melanda bangsa kami. Kami menaati peraturan-peraturan pemerintah yang dikeluarkan. Bukan berarti kami tidak takut kepada Tuhan yang sanggup menolong kami. Tetapi Engkau memanggil kami untuk kami tetap beriman di dalam kebijaksanaan, di dalam hikmat-Mu Tuhan, sehingga kami boleh melihat semua ini untuk kebaikan sesama, untuk damai sejahtera di tengah-tengah bangsa kami maupun dalam gereja. Kami berdoa juga untuk setiap kegiatan yang akan dilaksanakan, baik Jumat Agung maupun Hari Raya Paskah yang tidak lama lagi. Tuhan berkati kami semua, baik pelayan-pelayan yang melaksanakan tugas-tugas, para pendeta, penatua diaken, PHMJ dan unit-unit misioner. Tuhan persatukan kami semua di dalam melayani, di dalam menjalankan tugas panggilan pengutusan gereja. Kami juga berdoa Tuhan bagi yang bergumul menderita dengan pergumulan-pergumulan pribadi, keluarga, sakit, penyakit. Tuhan kiranya meneguhkan mereka. Terlebih saudara-saudara kami yang kehilangan saudara-saudara yang dikasihi karena berbagai penyakit dan virus corona. Biarlah Tuhan menghibur, Tuhan meneguhkan mereka, dan Tuhan juga tetap memberikan mereka kekuatan iman. Dan juga yang sedang menderita sakit, sedang dirawat di ruang isolasi, Tuhan juga berkati mereka. Mampukan para
perawat, dokter, para medis dalam menangani wabah virus corona kepada para pasien. Tuhan menjaga, melindungi mereka. Terima kasih Tuhan. Dan juga saudara-saudara kami yang mengucap syukur dengan segala berkat-Mu, pertambahan usia, kelahiran, perkawinan, dan segala berkat-berkat jasmani rohani yang mereka persembahkan kepadamu. Kuduskanlah itu, agar di dalamnya nama-Mu selalu dipermulia. Dan juga kami berdoa juga untuk seluruh pelayanan ibadah-ibadah secara online di gereja-gereja-Mu, dan juga kami semua di Jemaat Glory yang terlibat di dalamnya. Engkau berkati, Engkau kuatkan, Engkau menjaga kesehatan kami, sehingga ibadah ini juga berkenan kepadamu Tuhan, dan kami dapat menyiarkannya dengan baik, dan juga jemaat dapat memahami, bertumbuh di dalam kedewasaan iman. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Kami bawa keluarga kami masing-masing, pergumulan kami dan pengharapan kami. Tuhan cukupkanlah kami, dan segala yang kami kerjakan biarlah untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Inilah doa kami kepadamu. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarlah doa kami. peliharalah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab Filipi pasal 4 ayat yang ke-6 yang menyatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginan kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ungkapan syukur. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Sambil memberi persembahan, kita menyanyi Gita Bakti nomor 364, Syukur Kami Ungkapkan.
Jemaat, mari berdiri, kita berdoa syukur untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Ya Allah sumber berkat, kami mengucap syukur atas semua berkat yang kami terima hingga saat ini. Bahkan dalam pergumulan saat ini, Engkau tetap memelihara kami dengan penuh kasih. Saat ini kami telah memberi persembahan kepadamu. Berkatilah persembahan ini untuk menopang pelayanan kasih dan keadilan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ringkasan Warta Jemaat Minggu 5 April 2020 sebagai berikut. Dalam rangka mendukung program pemerintah, yaitu pembatasan berskala besar mengantisipasi penyebaran pandemi COVID-19, maka GPIB akan menghentikan untuk sementara kegiatan pelayanan bersama, yaitu yang pertama, seluruh ibadah bersama khusus ibadah minggu dan ibadah keluarga akan tetap dilaksanakan di rumah masing-masing dengan panduan streaming YouTube channel GPIB Gloria Bekasi dengan jam tayang sebagai berikut. Ibadah minggu diadakan setiap hari Minggu pada pukul 09.00 WIB. Ibadah keluarga diadakan setiap hari Rabu pukul 19.30 WIB. Perjamuan kudus dalam rangka Jumat Agung akan diadakan pada tanggal 10 April 2020 pada pukul 09.00 WIB. Ibadah perayaan Paskah pada hari Minggu tanggal 12 April 2020 pukul 09.00 WIB. Yang kedua, pelaksanaan peneguhan sidi bagi kelas katekesasi diundur hingga bulan Juni tahun 2020. Ketiga, jemaat diharapkan mempersiapkan diri untuk melaksanakan perjamuan kudus dalam rangka memperingati Jumat Agung, yaitu mempersiapkan diri dan hati agar kita boleh layak duduk bersama Allah dalam perjamuannya. Mempersiapkan peralatan perjamuan seperti teko untuk tempat air, gelas yang sudah terisi minuman, dan roti sebanyak peserta perjamuan di keluarga masing-masing. Yang berhak mengikuti perjamuan adalah jemaat yang telah disidi. Ikuti panduan dari streaming YouTube GPIB Gloria Bekasi. Keempat, persembahan dalam ibadah di keluarga masing-masing dapat ditransfer ke rekening GPIB Gloria seperti di layar ini.
Demikian warta ini kami sampaikan. Tetap jaga kesehatan, tetap di rumah bila tidak ada keperluan yang penting, tetap beribadah bersama keluarga, dan berpengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus. Warta ini selengkapnya dapat dibaca dalam Warta Jemaat dan website gpibgloria.org. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdiri. Dengarlah amanat pengutusan. Di tengah suasana pergumulan yang mengkhawatirkan, tetaplah jadi umat Tuhan yang menebarkan kasih kepada sesama. Lakukanlah itu dalam kehidupanmu, sehingga damai sejahtera Allah melimpah atas kita. Dan pemulihan akan terjadi di dalam dunia ini. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.